Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu lagi di mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Kita sampai di pertemuan ke-14. Kita akan mulai merangkum ya materi setelah evaluasi tengah semester atau ETS, yaitu mulai dari materi kepemimpinan sampai dengan materi manajemen keuangan dan operasional. Nah, materi ini adalah rangkuman besar dari konsep-konsep manajemen modern yang saat ini dipakai oleh organisasi dalam menghadapi lingkungan bisnis yang sangat dinamis. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita akan bahas materi yang pertama, yaitu materi tentang kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini secara umum adalah proses mempengaruhi orang lain supaya mau bekerja sama mencapai sebuah tujuan. Ya, jadi seorang pemimpin tidak hanya memberi perintah, tapi mampu memberikan arahan, menggerakkan, dan menginspirasi. Dalam perkembangannya, teori kepemimpinan ini bergerak dari teori sifat atau trait teori yang beranggapan bahwa pemimpin itu dilahirkan menuju ke teori perilaku. Jadi dalam teori perilaku ini, seseorang atau seorang pemimpin tidak hanya dilahirkan tapi juga menjadi sebuah sifat gitu ya. Kemudian bergerak menuju teori situasional yang melihat bahwa kepemimpinan harus menyesuaikan kondisi. Kemudian teori ini berkembang lagi menjadi teori kepemimpinan transformasional dan kini masuk pada era kepemimpinan digital. Nah, kepemimpinan modern harus siap menghadapi konteks VUCA. Apa itu VUCA? VUCA ini adalah singkatan dari volatile, uncertain, complex, and ambiguous. Jadi suatu keadaan lingkungan yang cepat bergerak dan eh, cepat berubah ya. Kemudian ini adalah gambaran dari tantangan-tantangan yang ada di masa modern gitu ya. Selain digitalisasi dan kerja virtual juga menuntut pemimpin untuk bisa lebih adaptif dan inovatif. Selanjutnya kita melihat beberapa gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ini dibagi menjadi dua, yaitu gaya klasik dan kontemporer. Dalam gaya klasik ada tiga jenis gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu autokratik, yaitu pemimpin yang dominan dan mengambil keputusan sendiri atau kita sering sebut sebagai otoriter. Kemudian gaya kepemimpinan demokratik atau demokratis ya. Jadi pemimpin melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Ini masuk ke gaya kepemimpinan demokratis. Kemudian ada istilah lagi laissez-faire. Gaya kepemimpinan laissez-faire ini adalah pemimpin memberi kebebasan penuh kepada bawahannya. Nah, sementara gaya kepemimpinan kontemporer ini punya beberapa jenis yang lebih banyak. Yang pertama, kepemimpinan transformasional, yaitu pemimpin yang menginspirasi perubahan. Kemudian, kepemimpinan transaksional yang fokus pada reward dan punishment. Kemudian kita ada istilah servant leadership, yaitu pemimpin yang melayani. Kemudian ada istilah authentic and ethical leadership yang menekankan kejujuran dan nilai moral. Kemudian ada istilah distributed leadership, di mana kepemimpinan ini dibagi dan dikelola bersama dalam sebuah tim. Nah, pemimpin modern tidak lagi harus satu orang yang paling berkuasa, tapi seseorang yang mampu memberdayakan tim atau organisasi. Nah, seorang pemimpin memiliki beberapa peran krusial. Yang pertama, seorang pemimpin harus bisa membangun visi organisasi supaya semua orang tahu kemana arah tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, membentuk budaya organisasi, yaitu nilai-nilai yang menjadi kebiasaan kerja sebuah organisasi. Ketiga, seorang pemimpin harus bisa mengelola perubahan, karena organisasi harus terus beradaptasi menghadapi lingkungan yang sudah kita sebut tadi ya. Kemudian keempat, seorang pemimpin harus bisa mendorong inovasi. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan kolaborasi, sehingga anggota tim ini bisa bekerja secara lebih efektif. Ya. Kepemimpinan sudah, kita akan bahas materi yang kedua, yaitu tentang manajemen SDM. Di sini kita tahu bahwa SDM atau sumber daya manusia adalah aset paling strategis ya di dalam organisasi. Karena apa? Karena manusianya lah ya, manusia yang kemudian menjalankan semua proses yang ada di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, manajemen SDM ini meliputi perencanaan tenaga kerja, kemudian rekrutmen, kemudian pelatihan, kompensasi, dan penilaian kerja. Nah, semua ini diperlukan untuk apa? Diperlukan supaya selaras
atau sejalan dengan visi misi perusahaan dan bisa dilakukan dengan pendekatan strategi manajemen SDM atau strategic human resource management. Nah, bagaimana desain atau struktur organisasi? Dalam struktur organisasi terdapat beberapa unsur seperti spesialisasi kerja, formalisasi, sentralisasi atau desentralisasi, rentang kendali dan mekanisme koordinasi. Ini nanti kalian silahkan cari ya, apa definisi dari unsur-unsur struktur dalam organisasi ini. Kemudian bagaimana bentuk struktur organisasi? Nah, bentuk struktur organisasi ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada bentuk fungsional, kemudian ada bentuk divisional, ada bentuk matriks, ada bentuk jaringan, sampai agile atau team based yang sekarang ini banyak dipakai oleh perusahaan teknologi. Kemudian setelah kita mengenal adanya struktur dan desain organisasi, kita mulai masuk ke tahap rekrutmen dan seleksi. Nah, rekrutmen ini adalah proses penting karena rekrutmen ini adalah proses untuk menarik kandidat sebanyak mungkin. Sementara seleksi adalah memilih kandidat terbaik dari kandidat-kandidat yang sudah masuk tadi. Nah, di era digital, rekrutmen ini bisa melalui rekrutmen yang atau rekrutmen digital ya, dengan menggunakan ATS atau Applicant Tracking System dan penyaringan berbasis AI. Tapi penggunaan e-recruitment atau rekrutmen digital ini juga memiliki beberapa tantangan ya terkait dengan etika. Nah, setelah kita bahas tentang rekrutmen dan seleksi, kita akan bahas tentang pelatihan dan evaluasi. Nah, ini terkait dengan pelatihan dan evaluasi. Nah, pelatihan, kalau kita sebut pelatihan, ini fokus pada peningkatan skill jangka pendek. Sedangkan pengembangan itu pengembangan yang pengembangan kompetensi atau pelatihan kompetensi dalam jangka panjang. Kemudian ada istilah evaluasi kinerja. Untuk apa? Untuk dasar keputusan promosi, kemudian dasar keputusan penunjukan pelatihan, dan pemberian kompensasi. Nah, tren modern, sekarang ini pelatihan dan evaluasi bisa melalui berbagai macam platform. Contohnya seperti melalui LMS, ya, kemudian microlearning, kemudian melalui virtual training sampai ke gamifikasi. Nah, bagaimana desain organisasi modern gitu ya? Dalam dunia bisnis kontemporer, organisasi ini dituntut untuk bisa lebih adaptif. Ada beberapa jenis organisasi di sini, ada organisasi agil yang menekankan kecepatan dan kerja lintas fungsi, kemudian ada istilah boundaryless organization yang menghapus batas antar divisi supaya informasi cepat mengalir. Kemudian ada istilah digital and virtual organization yang memanfaatkan teknologi termasuk remote working. Kemudian ada istilah network and modular organization yang bekerja melalui kemitraan dan unit modular yang fleksibel. Nah, desain organisasi ini sangat relevan karena banyak perusahaan yang saat ini bekerja secara hybrid ya antara offline dan online dan berbasis pada teknologi. Ini manajemen SDM sudah, kemudian kita bahas tentang materi ketiga yaitu kewirausahaan. Nah, kalau kita bicara tentang kewirausahaan, kita ada istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah entrepreneur. Kalau kita bicara tentang entrepreneur atau wirausaha, ini sangat berbeda dengan penjual atau pedagang biasa. Kenapa? Ini masalah mindset ya. Nah, jadi seorang entrepreneur itu adalah seorang agen perubahan. Seorang entrepreneur akan mencari peluang, kemudian berani mengambil resiko, menciptakan inovasi, dan mampu menyelesaikan masalah. Kompetensi yang dibutuhkan pun juga lebih ya, lebih banyak, yaitu kreativitas, kemudian kemampuan komunikasi, dan problem solving. Nah, kalau kita bicara tentang kewirausahaan, kita akan bicara tentang peluang dan inovasi. Nah, peluang kewirausahaan ini bisa ditemukan dengan cara apa? Dengan menganalisis tren pasar, kemudian menganalisis kebutuhan konsumen, dan perkembangan teknologi. Nah, inovasi terdiri dari inovasi yang incremental atau bertahap dan inovasi yang radikal, yang kemudian membuat perubahan besar secara dalam waktu singkat. Kemudian kita akan bicara tentang startup ya. Nah, model bisnis saat ini banyak yang menggunakan model bisnis startup seperti penggunaan platform, subscription, dan freemium. Ya. Nah, bagaimana bentuk kepemilikan usaha?
Ada beberapa bentuk kepemilikan usaha. Yang pertama, kalau kita bicara tentang eh, kepemilikan, ada kepemilikan perorangan, ada kepemilikan bersama. Nah, ada beberapa jenis seperti perseorangan, kemudian kemitraan, firma, TV, PT, koperasi, UMKM, dan startup. Ini beberapa jenis atau bentuk kepemilikan usaha. Nah, setiap bentuk kepemilikan usaha ini punya kelebihan dan kekurangan terkait modal, tanggung jawab, fleksibilitas, dan peraturan hukum. Jadi punya aturan atau regulasi sendiri-sendiri. Nah, kita masuk pada materi keempat, yaitu konsep produk. Di dalam materi ini, ya, dalam pengembangan produk, kita akan kenal dalam tiga level produk, yaitu produk inti, produk aktual, dan produk tambahan atau augmented product. Nah, kita juga akan mengenal istilah siklus hidup produk atau product life cycle yang terdiri dari introduction, growth, maturity, and decline. Selain itu, proses pengembangan produk ini dimulai dari pencarian ide atau ideation, kemudian screening, kemudian pengembangan konsep, kemudian prototyping atau membuat prototype, kemudian ada test marketing dan commercialization. Gimana penetapan harga produk? Nah, strategi penetapan harga produk ada beberapa jenis ya, bisa menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama dengan pendekatan harga atau cost base atau sorry, pendekatan biaya. Berarti penentuan harganya didasarkan pada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan sebuah produk. Kemudian ada istilah value base, berarti penentuan harganya didasarkan pada nilai dari produk itu. Kemudian ada istilah competition base, berarti penetapan harganya didasarkan pada persaingan produk-produk yang sejenis. Nah, ada juga istilah penetration pricing, yaitu penetapan harga rendah di awal peluncuran produk. Kemudian ada istilah skimming pricing, yaitu harga tinggi dahulu kemudian diturunkan. Jadi pada saat pertama kali diluncurkan produk itu harganya mahal, kemudian semakin lama nanti semakin turun harganya. Nah, bagaimana inovasi produk dalam persaingan bisnis modern? Ya, inovasi produk semakin penting untuk memenangkan persaingan dalam era modern. Ya. Saat ini perusahaan berlomba-lomba mengembangkan inovasi berbasis teknologi, digitalisasi, dan diferensiasi supaya bisa tetap mengejar ketertinggalan mereka. Tren industri 4.0 dan 5.0 menuntut perusahaan supaya terus bisa beradaptasi. Tentang produk sudah, kemudian di dalam materi setelah ETS ini kita akan membahas juga tentang pemasaran. Nah, pemasaran itu apa? Pemasaran adalah sebuah proses menciptakan nilai yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kita juga pemasaran ini dianggap sebagai sebuah proses pengenalan, ya, pengenalan sebuah produk kepada pasar konsumennya bahwa produk ini memiliki nilai gitu ya, seperti itu. Nah, dalam pemasaran modern, pendekatan yang digunakan itu mencakup customer experience, kemudian digital marketing dan CRM atau customer relationship management. Di dalam pemasaran kita akan menemukan istilah STP dan bauran pemasaran dalam strategi pemasaran ya. Apa itu STP? STP itu singkatan dari segmentation, targeting, dan positioning. Nah, ini nanti silakan jadi sendiri apa artinya gitu ya. Nah, kemudian kita akan mengenal istilah bauran pemasaran atau dalam bahasa Inggrisnya adalah market mix yang dulunya hanya 4P yang kemudian sekarang menjadi 7P. 4P itu apa? 4P terdiri dari product, price, place, and promotion. Kemudian ditambah menjadi 3P lagi. Ya, jadi 7P. Nah, sehingga sekarang ada tambahan people, process, dan physical evidence. Nah, di dalam pemasaran kita akan belajar juga tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor pribadi, kemudian faktor sosial, faktor psikologis, dan faktor budaya. Nah, setelah eh, kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, nah perilaku konsumen ini juga berhubungan atau customer behavior ini juga berhubungan dengan proses pembelian. Proses pembelian itu terdiri dari apa saja?
terdiri dari identifikasi masalah, kemudian pencarian informasi, kemudian evaluasi alternatif, kemudian pada proses pembelian itu sendiri dan pasca pembelian. Nah, ini berarti berpengaruh ke apa? Ke loyalitas pelanggan ya, atau loyalitas customer. Apakah setelah pembelian pertama dia akan repurchase atau membeli kembali atau tidak? Nah, oke, pemasaran sudah, kita masuk ke materi keenam yaitu saluran distribusi. Nah, saluran distribusi ini adalah jalur yang dilalui sebuah produk untuk bisa sampai ke konsumen dari produsen. Distribusi memiliki fungsi penting seperti logistik, penyimpanan, dan transportasi. Ya, saluran distribusi ini dibedakan menjadi distribusi langsung, distribusi satu tingkat, distribusi dua tingkat, sampai distribusi multi tingkat. Pemilihan saluran distribusi ini dipengaruhi oleh jenis produk, target pasar, biaya, dan kecepatan. Strateginya meliputi distribusi intensif, distribusi selektif, dan distribusi eksklusif. Nah, selanjutnya kita di dalam materi setelah IPS ini kita ada materi tentang manajemen keuangan dan operasional. Yang dimaksud dengan manajemen keuangan adalah proses mengelola sumber daya keuangan sebuah organisasi untuk memastikan keberlanjutan usaha. Fungsi manajemen keuangan itu apa? Pertama, sebagai perencanaan keuangan, kemudian sebagai penganggaran. Kemudian fungsi lainnya adalah fungsi pengendalian keuangan, pengelolaan kas, fungsi investasi, dan manajemen risiko. Kalau ini kita bicara tentang manajemen risiko, kita akan kenal istilah risk and return. Setiap keputusan keuangan ini memiliki risiko dan potensi keuntungan. Ada risiko, ada keuntungan. Nah, kita akan kenal istilah high risk, high return, gitu ya. Ada manajemen keuangan, kita berlanjut ke manajemen operasional. Yang dimaksud dengan manajemen operasional itu apa? Manajemen operasional adalah proses mengelola keseluruhan proses produksi barang atau jasa. Ya, dari keseluruhan proses ya. Fungsinya mencakup proses transformasi input menjadi output, kemudian proses perencanaan kapasitas, proses pengendalian persediaan, proses pengendalian kualitas, dan perencanaan kebutuhan material atau MRP. Operasi dan keuangan ini saling berkaitan karena efisiensi operasi atau operasional itu akan meningkatkan profitabilitas. Nah, oke, itu tadi adalah rangkuman keseluruhan tentang strategi manajemen dan bisnis kontemporer pada mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Semoga materi ini dapat membantu kalian memahami gambaran besar konsep-konsep manajemen modern yang saat ini relevan ya untuk kebutuhan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video ajar berikutnya.